Shalom, selamat pagi, Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 4 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ainin narohana do, asal hujama nanggo ulosnai, malum do hilalauku. Demikian firman Tuhan. Belakangan ini yang mengenang kita dihebohkan dengan berita viralnya seorang penyembuh dari Kalimantan, Ida Dayak. Tentu kebanyakan dari kita tahu berita tersebut, bahkan mungkin sampai ada yang tertarik. Ada terjadi pro dan kontra di berbagai agama kemudian mengenai beliau. Padahal kalau kita telisik ke belakang sedikit beberapa tahun yang lalu, ada yang berpraktek sama dengan beliau. Coba ketika nanti cari Haji Naim, begitu. Yang sama berpraktek memperbaiki tulang belulang. Bolehkah atau tidakkah? Jangan-jangan ini jalan Tuhan, kata kita. Yang sebagian, yang beberapa memaksakan. Tetapi tentu saja mengenang kita harus bedakan yang mana kepercayaan, yang mana keahlian. Ada keahlian memang ahli Tuhan kasih ke seseorang, ahli dalam memperbaiki fisik misalnya. Dia tahu arah urat-urat seseorang itu sudah lari atau tulangnya ada yang rusak, kemudian dia tahu cara perawatannya begitu. Walaupun non medis, walaupun tidak dipelajari secara akademis di sekolah misalnya. Tapi ada keluarga misalnya yang turun-temurun mengajarkan itu. Bukan datang secara tiba-tiba, tapi dari keluarganya sudah diajarkan secara turun-temurun. Kita mungkin sedikit banyak tertarik dengan itu. Lebih sulit dari sana lagi, mengenang beberapa ketika corona terjadi, kita juga lihat ada dari golongan Kristen sekarang, tadi dari Dayak, kemudian dari seorang Haji Naim. Kemudian waktu corona ada juga penyembuh keliling dari golongan pendeta dan menyebut dirinya pastor begitu. Nah ini lagi, dari mana ini, benarkah dari Tuhan? Benarkah ini Alkitabiah dan yang lain-lain? Kalau berbicara soal Alkitabiah atau tidaknya, mengenang kita akan lihat bahwa Yesus Kristus sendiri menyembuhkan tidak pernah dengan satu metode. Tidak pernah dengan satu metode, tidak pernah dengan satu media. Coba cek. Yesus Kristus tidak pernah menyembuhkan seseorang dengan satu metode atau satu media tertentu. Lihat, ada yang orang buta yang dari lahir, ada yang Tuhan sembuhkan pakai media tanah, kemudian ludah, lalu dioleskan. Dia pakai media. Kemudian ada orang yang bukan Kristen, bukan pengikut Kristus, bukan orang-orang yang sering dengar khotbah Yesus, dia seorang perwira datang ke Yesus. Pulanglah, orang yang kau ingin disembuhkan itu sudah sembuh katanya. Orang yang sakitnya tidak datang, tapi orang yang lain yang datang, yang bukan Kristen, yang bukan pengikut Kristus. Pulanglah, dia sudah sembuh. Lalu di perikop ini kita bisa lihat bahwa hanya menyentuh jubahnya saja. Hanya menyentuh jubahnya saja. Asal kujamah dia, aku akan sembuh.
Amanginang, di mana perbedaan yang viral-viral tadi, dari mulai Ida Dayak, Haji Naim, kemudian pastor tadi, dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mereka mengandalkan satu media, satu metode. Minyak kah? Tadi kalau Haji Naim, kalau kita lihat memang secara tradisional pengobatannya. Saya tidak bisa menunjukkan bahwa ini pakai media ini, pakai media ini. Tetapi beliau pakai keahlian tertentu, entah itu akademis atau tidak. Yang satu lagi, dia pakai metode getok begitu. Siapapun, apapun penyakitnya, siapapun orangnya, dari agama manapun, umur berapapun, gender apapun, getok. Lihat, Yesus tidak pernah pakai metode atau media apapun. Minyak, tanah, ludah, kemenyan, jeruk, kurut, dan yang lain-lain. Tuhan tidak pakai satu media dan metode. Apa yang terpenting bagi Yesus Kristus? Apa yang terpenting mendapatkan sesuatu, entah itu kesembuhan ataupun dari Yesus Kristus? Yang terpenting, Amanginang, adalah sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya. Kita percaya, kita yakin bahwa Yesus Kristus yang mengajarkan. Kita lihat dari ketiga contoh yang tadi misalnya. Yang mana yang dari Yesus Kristus? Yang mana yang kesembuhan melalui Yesus Kristus dari ketiga cerita yang awal? Atau kita cari cerita-cerita yang lain? Apakah benar itu benar-benar kesembuhan yang dari Yesus Kristus? Atau hanya pikiran kita sendiri ketika kita lemah pengen bilang ya sudah, apapun itu, karena kita sudah frustasi, sudah dalam keadaan terendahnya, maka kita akan katakan apapun itu akan dibenarkan begitu. Kita akan mempertopengkan, padahal kita sudah tahu, oh ini bukan Kristen, ini bukan Kristen, ini tidak Alkitabiah. Tetapi kita tetap akan katakan, jangan-jangan itu dari Yesus. Kita membenarkan keinginan kita sendiri. Bukan mengimani sesuatu, bukan mengimani Yesus Kristusnya, tetapi mempertopengkan nama Yesus Kristusnya untuk membenarkan apa yang sedang kita pikirkan. Orang yang berpenyakit di sini, di kitab Markus ini, dia benar-benar menginginkan kesembuhan yang dari Yesus Kristus. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa saja yang akan kulakukan kepada dia, karena Yesus Kristus itulah yang sanggup memberikan kesembuhan. Dia hendak mau katakan seperti itu. Karena Yesus Kristus itulah yang sanggup memberikan kesembuhan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak sembuh? Luar biasanya orang Kristen, ketika seseorang yang punya penyakit, ketika dia meninggal, orang-orang Kristen katakan, dia sudah sembuh. Segala penyakitnya sudah diangkat. Itu kata-kata orang Kristen. Dia sudah sembuh. Dia sudah mendapat tubuh baru. Dia sudah mendapat hidup baru. Penyakitnya sudah tidak bersama-sama lagi dengan dia. Dia bersama tubuh barunya sekarang. Maka tetap diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, kesembuhan yang baru. Bukan oleh roh-roh nenek moyang. Bukan dari tradisi-tradisi nenek moyang. Bukan dari sesuatu yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Kesembuhan yang daripada Yesus Kristus melalui iman kita, melalui kepercayaan kita, itu yang penting. Amanginang. Tetaplah berpengharapan dengan itu. Kalaupun tidak sembuh dari penyakit, kalaupun akhirnya kita meninggal dunia di dalam penyakit kita, tetapi kita tetap dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Artinya lebih dari kesembuhan fisik kita dapat, kesembuhan rohani kita dapatkan daripada itu. Jadi jangan membenarkan keinginan kita, tetapi tetaplah berpengharapan bahwa Yesus Kristus yang akan menyembuhkan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau berikan lagi kepada kami hari yang baru, di mana kami mohon Tuhan, sebagaimana penyertaan Tuhan pada hari-hari yang lalu, kiranya Engkau sertai kuatkan kami untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mengajarkan kami, memberikan bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami mengenal Tuhan yang mana kiranya sumber keselamatan, karya kesembuhan, karya mukjizat yang daripada-Mu. Agar kiranya Tuhan kami tidak menjadi terlena oleh dunia ini. Kami tidak terlena oleh keviralan yang terjadi di dunia ini. Namun kami tetap berpengharapan terhadap Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajarkan kami apa yang
boleh kami buat yang mana yang jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kami jalani. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Jesus